Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutresno, yang terhormat Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Bapak Yusuf Kala, yang terhormat Wakil Presiden ke-11 Bapak Budiono, yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih Republik Indonesia. Ya, hanya satu kata, tragis. Itu yang mewakili kondisi psikologis dari politik hari ini. Bahwa seseorang yang 10 tahun dieluk-elukkan, dipompa elektabilitasnya, dimanipulasi dukungan publiknya tuh, dipuja oleh lembaga survei, diajukan sebagai tokoh yang berpihak pada rakyat, akhirnya rakyat meninggalkannya. Mungkin itu yang kita sebut sebagai tragedi dari kekuasaan, atau bahkan komedi dari kekuasaan. Kita hanya ingin mengatakan bahwa kekuasaan itu ada batasnya, dan batas dari kemunafikan adalah ketidakmampuan untuk memulihkan dirinya sendiri. Setiap orang mampu untuk mengatasi keadaan psikis yang memburuk, tetapi kalau itu udah menyangkut hinaan pada keluarga, cacian pada keluarga, kita mulai merasakan bahwa ada kejujuran sebetulnya. Publik memberi kejujuran yang selama 10 tahun itu dimanipulasi oleh kekuasaan di sekitar beliau itu. Jadi Pak Jokowi akhirnya mengalami sendiri sesuatu yang kita sebut paradoks dari kekuasaan, terlalu tinggi melambung dan terlalu puja-puji itu berlebihan tuh. Lalu dia akhirnya tiba pada kesepian, bukan kesepian metafisik tapi kesepian politik. Dan kesepian politik itu adalah hukuman tertinggi bagi seseorang yang pernah punya ambisi bahkan untuk memerintah seumur hidup kalau bisa tuh. Ya, kita melihat bagaimana batin manusia itu diombang-ambingkan antara harapan dan kenyataan. Dan harapan-harapan yang pernah dipelihara beliau akhirnya menemukan kenyataan yang pahit. Jadi kita mungkin hanya ingin mengatakan bahwa yang sudah ya sudah tuh, tetapi yang sudah itu punya akibatnya, karena ini soal politik. Jadi kalau tepuk tangan pun tidak diperoleh lagi oleh Pak Jokowi, itu artinya Pak Jokowi tidak lagi berhak tepuk dada sendiri itu, apalagi orang-orang lain yang meminta Pak Jokowi tepuk dada tuh. Tidak ada yang bisa ditepukkan dari dada, karena semua yang pernah direncanakan oleh Pak Jokowi berantakan tuh. Dari soal ekonomi yang selalu kita ingat 10% meroket, akhirnya drop. Dari soal macam-macam lah, kita nggak perlu hitung semua hal yang sudah pernah ditulis atau dibahasakan melalui media massa atau divisualisasikan melalui film-film yang terakhir, film Dirty Hand itu. Jadi betul-betul tragika ini berlangsung pada Pak Jokowi. Dan kita sebetulnya ingin tuntut lebih jauh tuh. Mereka yang ada di sekitar Pak Jokowi yang potensial untuk menghalangi beliau masuk dalam jebakan-jebakan arogansi, tidak bekerja. Mereka yang seharusnya mampu untuk menegur Pak Jokowi bahwa kebijakan Pak Jokowi itu boros anggaran dan berbahaya bagi kemakmuran itu, juga tidak melakukan tugasnya. Jadi bukan sekedar Pak Jokowi, tetapi rejim ini mesti kita mintakan pertanggungjawaban. Begitu peradabannya. Benarkah bahwa Presiden Joko Widodo mulai ditinggalkan? Benarkah bahwa dalam pelantikan anggota DPR RI tidak ada tepuk tangan untuk Bapak Presiden Jokowi? Karena perlakuannya begitu berbeda dengan Bapak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, cuplikan video yang pertama tadi
di mana ketika menyebut nama Presiden Joko Widodo, lalu tidak ada tepuk tangan, sebenarnya masih pro dan kontra. Ada beberapa cuplikan video yang mengatakan bahwa itu adalah editan, bahwa sesungguhnya saat menyebut nama Bapak Presiden Joko Widodo itu disambut dengan tepukan tangan yang meriah. Tetapi lebih banyak video yang berseliweran di media sosial yang mengatakan bahwa memang video itu real. Saat menyebut nama Bapak Presiden Indonesia, itu sama sekali tidak ada tepukan tangan. Entahlah, ketika saya mencari tahu, sesungguhnya mana yang benar dan mana yang salah, belum ada kepastiannya. Karena beberapa video mengatakan bahwa video yang berseliweran di media sosial itu sebenarnya sudah diedit oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan Bapak Presiden Joko Widodo. Berikut ini ada penjelasan dari Seaworld TV, yakni Alifur Rahman, yang mengatakan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo memang sudah mulai dicuekin oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan saya secara pribadi pun dalam pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR kemarin, ada satu momen ketika saya memperhatikan di situ tidak ada wakil presiden terpilih, yakni Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan juga yang mengejutkan buat saya, ketika Bapak Presiden Joko Widodo itu duduk terpisah dengan Bapak Prabowo Subianto. Tetapi harapan saya sih baik-baik saja untuk kedepannya, karena sebentar lagi, kurang lebih lagi 19 hari, Bapak Prabowo Subianto akan dilantik secara resmi untuk menjadi presiden di Republik Indonesia ini. Dan berikut ini mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Alifur Rahman. Hari ini 1 Oktober 2024 adalah Hari Kesaktian Pancasila. Dan di tengah-tengah peringatan upacara Hari Kesaktian Pancasila ini, saya melihat ada satu momen yang sangat unik sekali, menarik, dan ini nampaknya bisa menjadi satu gambaran peta politik nasional dari 2024 sampai 2029 mendatang. Di mana ada momen Presiden Jokowi berjalan sendirian ditemani dengan Pak Erlangga Hartarto gitu ya. Sementara Puan Maharani dan Prabowo Subianto itu nampak akrab sekali, asik ngobrol berdua gitu ya. Seolah-olah gak ada orang lain di sana gitu ya. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan videonya berikut ini. Nah, kalau kita perhatikan, memang Presiden Jokowi kan jalan sendiri, nunduk gitu ya. Terus murung mukanya kayak banyak pikiran. Nggak tahu mikirin apa gitu ya. Ya kira-kira kalau nggak mikirin Fufu Fafa, mungkin jet pribadi. Kira-kira gitu. Banyak kayak lagi banyak pikiran gitu. Dan kemudian Erlangga Hartarto di sebelahnya itu mencoba bercerita tentang banyak hal, kayak menghibur gitu ya, coba berikan cerita-cerita yang menarik gitu. Pak Erlangga udah seru tuh kayaknya. Tapi Pak Jokowi tetap nunduk jalan. Lagi banyak pikiran kayaknya. Memang jelang tanggal 20 Oktober Pak Jokowi pasti banyak sekali yang dipikirkan gitu ya. Karena ya gimana gitu ya, kursi presiden itu kan adalah satu posisi yang sangat-sangat unik sekali gitu ya, yang mengelola ribuan triliun, yang mengendalikan ribuan triliun gitu ya. Jadi ya memang pasti banyak pikiran lah untuk selesai atau tidak lagi menjabat sebagai presiden Indonesia dan kemudian digantikan oleh Prabowo Subianto selanjutnya gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat dari video ini gitu ya, di mana ada dua kejadian, ada dua suasana yang sangat jauh berbeda sekali gitu ya. Di mana Pak Jokowi nunduk gitu ya, banyak pikiran, murung gitu ya. Meskipun dihibur sama Erlangga tetap aja nunduk jalan. Sementara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani nampak ngobrol asik, ceria sekali. Kayaknya banyak hal yang bisa mereka
bicarakan gitu ya, sampai kemudian nggak sadar bahwa presiden sudah berjalan jauh berada di depan mereka sendirian bersama Airlangga Hartarto. Dan ya kalau kita melihat dari gestur atau apa yang disampaikan oleh Mbak Puan dan Prabowo Subianto ini, ya keduanya saling memberikan ucapan, informasi, atau mungkin juga pernyataan-pernyataan atau sikap politik ke depan gitu. Sampai kemudian Pak Prabowo sempat mengacungkan jempol, ya sip gitu ya. Terus ya gini ya, kayaknya Pak Prabowo itu ingin mengucapkan ya terima kasih gitu ya, kepada Mbak Puan Maharani. Dan ya nggak tahu saya apa yang dibicarakan. Ya sebenarnya saya sudah dengar-dengar sih, tapi ya lebih tepatnya nanti biar mereka yang bercerita sendiri. Tapi ya kalau kita ngelihat dari suasana obrolan antara Prabowo Subianto dengan Puan Maharani ini kan asik sekali gitu. Kedua orang ini saling ceria, kemudian saling menjawab, saling memberikan pernyataan gitu ya. Jadi lempar-lemparan kalimat ya. Sementara Pak Jokowi dengan Airlangga Hartarto itu kayak orang lagi putus cinta sendiri. Dihibur gimana pun gak mempan gitu kan. Airlangga udah atraktif, Pak Jokowi tetap nunduk jalan. Ya jadi ini menjadi satu gambaran yang sangat berbeda sekali gitu ya. Gambaran seorang Pak Jokowi sebagai presiden yang segera meninggalkan kursi presidennya, sementara Prabowo Subianto yang segera dilantik menjadi presiden tanggal 20 Oktober mendatang. Jadi yang satu murung kayaknya mungkin akan selesai, yang satu lagi nampak ceria sekali, bersemangat sekali karena ya akan segera dilantik sebagai presiden Indonesia. Ya terkait apa yang disampaikan oleh Mbak Puan kepada Prabowo Subianto itu tidak terlalu penting, yang penting bagaimana mereka terlihat begitu ceria, ya mungkin juga karena adanya dukungan atau peluang bagi PDI Perjuangan untuk mendukung Prabowo Subianto yang sebelumnya ini nampak tidak mungkin terjadi gitu ya. Jadi ketika Prabowo begini gitu ya, mungkin dia mengucapkan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Puan karena memberikan dukungan dan sebagainya. Dan tapi kalau dari semua video yang saya lihat gitu ya, percayalah meskipun Mbak Puan dengan Prabowo itu ngobrol berdua di belakang gitu ya, nggak ada Pak Jokowi di sana, tapi percayalah ini sama sekali tidak membahas soal fufu-fafa dan jet pribadi. Enggak. Itu terlalu receh lah bagi keduanya gitu ya. Ya meskipun mereka ya sama-sama tahu soal itu. Jadi tenang aja bagi pendukung Kaisang gitu ya, bagi pendukung ketua PSI ini enggak ngebahas soal jet pribadi kok. Ini juga enggak ngebahas soal fufu-fafa gitu ya. Tapi memang ya kebetulan aja, kebetulan lagu yang muncul atau yang menyebar di berbagai platform sosial media itu memang lagu Gugur Bunga. Ya memang ini adalah lagu yang biasanya mengiringi hari peringatan gitu ya, untuk kemudian membuat kita jadi teringat dengan pahlawan kita. Tapi entah gimana ceritanya, ini rasanya pas sekali gitu ya. Pas sekali di momen ketika Puan Maharani dengan Prabowo Subianto ini ngobrol gitu. Karena liriknya tuh pas. Liriknya tuh gini kira-kira. Siapakah kini pelipur lara? Enggak, coba saya coba gitu ya, dengan segala upaya yang bisa saya persembahkan, memang bukan penyanyi gitu. Siapakah kini pelipur lara, hamba ditinggal sendiri. Jadi ya kayak pas sekali gitu. Pak Jokowi jalan, hamba ditinggal sendiri, itu Pak Jokowi. Dan siapakah kini pelipur lara? Airlangga Hartarto. Ya memang ini hanya sekilas gitu ya. Ini hanya potongan saja. Tetap ada momen-momen di mana Puan Maharani dengan Pak Jokowi itu ngobrol. Iya ada memang gitu ya. Tapi sekali lagi ini bagi saya adalah satu gambaran yang sangat mirip sekali dengan peta politik sampai 2029 mendatang. Selasa 1 Oktober 2024 di gedung DPR, pelantikan anggota DPR baru. Hadir ada 1000-an manusia di situ. Wah. Anggota DPR lengkap, anggota DPD lengkap. Ya. Mulyono ada. Ya. Presiden terpilih yang baru Prabowo ada. Kemudian wakil presiden ada 3 orang. Udah tua-tua. Tri Sutrisno itu wakil presiden yang
tahun berapa itu? Pak Harto itu kan. Kemudian Yusuf Kala, ada juga wakil presiden zaman SBY. Habis itu Budiono, hadir juga wakil presiden. Lengkap lah semua. Wah, ini kan acara, waduh, yang membanggakan lah, ya. Bawa keluarga segala macam gitu. Tapi ada yang nggak hadir satu orang, aneh gitu. Pak Prabowo duduk sendirian gitu, ya. Kemana dia, ya? Kemana? Ada yang tahu nggak? Siapa yang tidak hadir gitu? Ya? Ada apa? Kenapa? Coba netizen, ada yang tahu nggak? Coba tolong tulis komen ya. Siapa yang tidak hadir ya? Ini kita mau denger ini. Ya, netizen cukup jeli nggak melihat acara kemarin? Ditunggu ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan informasi terbaru dalam pelantikan dari anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR pada tanggal 1 Oktober 2024 kemarin. Semoga saja bahwa cuplikan-cuplikan video khususnya ketika menyebut nama Bapak Presiden Joko Widodo itu lalu tidak disambut dengan tepukan tangan itu adalah hoax ya. Karena diduga kuat bahwa video tersebut sudah diedit, dan jikalau benar bahwa itu adalah video real, maka saya secara pribadi pun merasa kasihan. Kalau memang belum apa-apa Bapak Presiden Joko Widodo sudah diperlakukan seperti itu. Pemirsa sekalian, mari kita update terus perkembangan-perkembangan terbaru terkait dengan isu politik yang ada di tanah air. Karena banyak sekali pemberitaan bahwa mungkin wakil presiden pun akan diganti oleh Mbak Puan Maharani. Apakah ada indikasinya mengarah ke sana? Kita pun tidak tahu. Tetapi perlu kita waspadai bahwa politik itu semuanya demi kepentingan. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua, dan harapan saya bahwa tidak terjadi bila pada akhirnya Gibran Rakabuming Raka tidak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Karena informasi sekarang lagi rame tuh didiskusikan di media sosial. Katanya sih akan digantikan oleh Mbak Puan Maharani. Entah alasannya apa ya, kembali lagi bahwa politik itu semuanya demi kepentingan. Tetapi harapan saya semuanya baik-baik saja, karena rakyat yang 58% sudah memilih Mas Gibran sebagai wakil presiden untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Mungkin itu saja video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian, dan semoga saja video-video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua. Begitulah kira-kira.